Halo teman-teman remaja semuanya. Perkenalkan, saya Ibnu. Aku mau bahas sesuatu nih. Di masa remaja, kita sering sekali berinteraksi dengan teman, baik di sekolah, lingkungan pergaulan, maupun di media sosial. Namun, tanpa kita sadari, kadang ada perilaku yang dianggap hanya bercanda, tetapi sebenarnya bisa menyakiti orang lain. Salah satu masalah yang sering terjadi di kalangan remaja adalah bullying. Oleh karena itu, pada video kali ini kita akan membahas bersama tentang bullying, dampaknya terhadap kesehatan mental remaja, serta bagaimana sih cara mencegahnya. Kalau menurut kamu, sebenarnya bullying itu apa sih, Nu? Bullying adalah perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang, dengan tujuan menyakiti atau merendahkan orang lain. Biasanya juga ada ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban. Maksudnya ketidakseimbangan kekuatan itu gimana? Misalnya, pelaku lebih kuat, lebih populer, atau punya banyak teman, sehingga korban sulit untuk melawan. Jadi kalau seseorang terus-menerus diejek atau dipermalukan, itu sudah termasuk bullying ya? Betul tuh, dan itu tidak bisa dianggap sekedar candaan. Selama ini orang biasanya mengira bullying itu cuma memukul atau menendang. Padahal bentuknya banyak sekali. Yang pertama, bullying fisik, seperti memukul, menendang, atau merusak barang orang lain. Contohnya kayak video ini nih. Hah? Bang, jangan bang, jangan bang. Ini apa, ha? Ini apaan? Cabut, tinggalin. Cabut yuk. Tuh. Langsung dah sikat. Berani-beraninya lu ngelaporin kita. Mampus lu, rasain itu. Yang kedua, bullying verbal. Misalnya mengejek, menghina, atau memberikan julukan buruk. Oh itu yang temen-temen banget. Yang unicorn gini. Yang Nora. Udah gini mama. Nora. Najis. Mami banget sih. Ini apaan nih guys? Ini sama Kalau mengucilkan teman dari pergaulan, termasuk juga. Iya, itu disebut bullying sosial. Seperti menyebarkan gosip atau sengaja menjauhkan seseorang dari kelompok. Kalau di media sosial, Itu disebut cyberbullying, yaitu menghina atau mempermalukan seseorang melalui media sosial atau platform digital. kenapa sih bullying masih sering terjadi? Ada banyak faktor yang mempengaruhi. Pertama, dari faktor individu. Misalnya, kurangnya empati atau keinginan untuk terlihat dominan. Kedua, dari keluarga. Seperti kurang perhatian atau pola asuh yang terlalu keras. Berarti lingkungan juga berpengaruh ya? Benar, lingkungan sosial yang membiarkan bullying terjadi juga menjadi salah satu penyebab utama. Kalau orang-orang di sekitar hanya diam, pelaku akan merasa bahwa perilakunya itu wajar. Yang paling penting sebenarnya dampaknya sih, Nu. Nah, bener banget. Dampak bullying bisa sangat besar terhadap kesehatan mental korban. Korban sering mengalami stres dan tekanan emosional karena perlakuan yang terus-menerus. Kadang juga jadi cemas ya? Iya, banyak korban mengalami kecemasan berlebihan, bahkan takut berada di lingkungan tertentu seperti sekolah. Dan bisa sampai depresi juga. Iya, korban bisa merasa sedih berkepanjangan, kehilangan minat pada aktivitas, bahkan merasa dirinya tidak berharga. Itu pasti juga mempengaruhi kepercayaan diri. Selain kesehatan mental, apa ada dampak lain, No? Ada, korban bullying sering menarik diri dari lingkungan sosial dan kesulitan membangun hubungan dengan orang lain. Berarti pergaulan mereka juga terganggu. Kalau begitu,
Apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah bullying? Yang pertama adalah meningkatkan kesadaran bahwa bullying bukan hal yang normal. Kedua, kita perlu menanamkan sikap empati dan saling menghargai. Berarti kita juga harus berani melapor kalau melihat bullyingnya. Iya, keberanian untuk melapor dan tidak diam itu sangat penting. Selain itu, kita juga harus menciptakan lingkungan yang aman dan saling mendukung. Sekarang aku sadar, ternyata bullying itu dampaknya sangat besar ya. Bullying bukan hanya menyakiti secara sementara, tetapi bisa meninggalkan luka psikologis yang panjang. Jadi mulai sekarang kita harus lebih peduli terhadap orang di sekitar kita. Karena menghentikan bullying bukan hanya tugas satu orang, tapi tanggung jawab kita bersama. Stop bullying. Mulai dari diri kita sendiri.